jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Baiklah, saya di sini akan melakukan presentasi dengan materi sistem norma. Sebelum itu saya minta maaf karena kekurangan peralatan dan presentasi. Jadi saya presentasi menggunakan alat-alat seadanya. Baiklah, langsung masuk ke materi presentasi saya. Materinya adalah sistem norma. Sistem dari bahasa Latinnya adalah sistem. Dari bahasa Yunani adalah system, yang artinya suatu kesatuan yang digunakan untuk mencapai suatu komponen kebijakan untuk mendapatkan informasi, materi, dan energi. Sedangkan pengertian dari norma adalah aturan atau suatu kebijakan yang dibuat untuk dipatuhi. Itulah pengertian dari norma. Dan kalau digabungkan semuanya adalah sistem. Norma adalah suatu aturan yang dibuat yang digabungkan dari bermacam-macam aturan dan diikuti oleh semua orang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau dibawakan ke dalam olahraga, sistem norma itu adalah peraturan yang adil di dalam pertandingan. Itulah sistem norma dalam olahraga. Baiklah, saya langsung masuk ya ke olahraga itu. Peraturan. Kenapa harus ada peraturan? Karena dalam pertandingan olahraga itu kalau tidak ada aturan, maka olahraga itu tidak akan jelas. Tidak ada memilihnya. Karena tidak ada aturan yang menyangkut tentang olahraga tersebut. Ketika suatu olahraga tidak memiliki aturan, maka pasti dalam melakukan kegiatan pertandingan pasti akan timbul masalah-masalah yang membuat olahraga itu bisa terhenti karena tidak adanya aturan. Tapi kalau ketika ada aturan, maka peserta yang melakukan pertandingan tersebut harus mengikuti peraturan tersebut supaya pertandingan itu bisa berjalan lancar dan mencapai suatu tujuannya, yaitu acara itu sukses bagi panitia dan bagi peserta itu acaranya aman, tidak ada masalah. Kalau dibilang olahraganya kalau tidak ada aturan, boleh. Kalau tidak ada aturan, mungkin dalam lapangan itu bisa saja peserta itu main kasar, main mukul kepala. Tapi kalau ada aturan, yang misalnya kayak wasit tersebut, wasit itu kan mengetahui ketika dia melanggar aturan, dia akan diberikan sanksi yang sudah ditentukan oleh wasit tersebut. Karena wasit tersebut sudah memiliki lisensi perwasitan, jadi sudah teruji lah kemampuan dari wasit tersebut. Baiklah, saya masuk ke materinya selanjutnya, itu pembenaran internal. Pembenaran internal ini biasanya disebut kayak suatu cabang olahraga yang melakukan turnamen seperti Popda tinju. Karena cabang saya dari tinju, jadi peraturan internal ini peraturan yang di dalam cabang tersebut, peraturan dibuat oleh Pertina Sumbar atau panitia-panitia lainnya. Seperti peraturan internalnya adalah masalah umur. Popda tahun 2018 kalau tidak salah tahun 1999 ke atas. Jadi di bawah 1999 itu tidak boleh, karena kan kebanyakan setiap orang mesti menghalalkan berbagai cara supaya dia bisa ikut dalam pertandingan, seperti mempalsukan kakak, mempalsukan umurnya, dan memindahkan domisili tempat tinggalnya supaya dia bisa berlaga di turnamen tersebut. Jadi panitia harus lebih teliti untuk melihat biodata dari para peserta, supaya nanti pas pertandingan ada peserta yang lainnya mengomen, yang ini umurnya udah lewat dari 99, misalnya umurnya itu 97, 96, dikomen oleh peserta yang lainnya, karena peserta yang lainnya pasti kan mengetahui peserta yang satunya. Itulah yang ditakutkan di pertandingan. Jadi panitia tuh harus lebih teliti lagi dalam menyeleksi para peserta, supaya dalam suatu pertandingan saat bertanding tidak ada permasalahan
pertandingan yang dapat menghentikan permainan tersebut. Dan peraturan lainnya kalau di tinju itu berat badan itu bermacam-macam. Ada yang kalau berat badan dari tinju dari 46 berat 46, 49 kilo, 52 kilo, 56 kilo, 60, 62 dan kelas berat lainnya. Banyak sekali. Tapi dalam suatu kalau pembagiannya dari tinju itu kan pembagiannya berat badan. Ketika di berat misalnya kelas berat kelas 82. Kelas 82 itu pesertanya kurang dari 5. Maka pertandingan itu tidak dilanjutkan karena pesertanya kurang. Tapi kalau melebihi dari 5 baru 5 atau 6 barulah pertandingan itu bisa dilanjutkan. Karena aturannya itu pesertanya itu harus melebihi dari 5 atau lebih dari 5. Itulah peraturannya di kelas berat badan. Dan untuk berat sendiri, sebelum bertanding pagi itu sudah ada cek berat sama cek tensi. Layak enggak untuk melakukan pertandingan dari misalnya mulanya siang sampai malamnya, dari babak penyisihan 10 besar, 8 besar, perempat final. Jadi kalau di olahraga tinju ini pertandingannya itu sistem gugur, bukan sistem sistem grup, tapi sistem gugur. Untuk pagi itu mengukur berat badan. Ketika berat badan kita, misalnya kita main di 52, berat badan kita lebih dari 1 on, maka kita harus mengurangi berat badan tersebut. Tidak boleh lebih dari 52. Tetapi kalau kurang dari 52 boleh, karena power dari kelas 52 tersebut akan besar dibanding dengan power dari berat badannya yang kurang dari 52. Misalnya kayak berat badannya 49 atau 48 main di kelas 52, maka powernya itu lebih kuat yang berat badan 52. Itulah peraturannya yang ada di tinju. Jadi aturan selanjutnya itu mungkin di dalam berlaga bermacam aturannya. Itu yang lebih mengetahui dari wasit yang sudah memiliki lisensi yang sudah profesional. Saya ceritakan sedikit dalam pertandingan. Kalau di dalam pertandingan tinju itu saat berlaga, kita tidak boleh ketika menghadapi lawan, kita tidak boleh berputar seperti ini ya. Tidak boleh berputar, karena itu berputar itu dapat menyebabkan ketika lawan meninju bisa mengenai kepala belakang. Karena dalam aturan pertandingan itu saat berlaga, aturan dari wasit tersebut, kita memukul itu dari pinggang ke atas. Tidak boleh memukul kepala bagian sebelah, kepala bagian depan yang boleh dipukul. Jadi bebas, kecuali jangan kepala bagian belakang yang samping. Jadi diharapkan maka dari itu atlet tidak boleh berputar saat berlaga. Itulah peraturan di atas ring. Dan aturan yang lainnya mungkin memakai gum shield dan body protector. Yang untuk tinju itu cuma body protector untuk pengaman kelamin, itu aja, cuma 2, sama gum shield sama body protector untuk pengaman kelamin. Dan untuk aturan yang lainnya mungkin banyak, tidak bisa saya sebutkan seluruhnya. Yang pertama itu kan peraturan untuk ADM atau biodata dari atlet tersebut. Panitia harus diteliti lagi, melihat dari biodata tersebut layak enggak dia bisa menjadi peserta dalam pertandingan tersebut, supaya pas saat dalam pertandingan tidak ada komen dari peserta lainnya. Nah, pembenaran eksternal, inilah pembenaran eksternal ini yang ditakuti, karena peserta itu pastikan mengetahui peserta yang lainnya, kayak sepertinya berat badannya, umurnya, pastinya setidaknya mereka tuh tahu berapa sih beratnya asli, mana orangnya, pastikan mengetahui. Apalagi penonton, mungkin ada yang orang yang kenal sama dia, ketika dia berlaga, orang yang satu ini berlaga, tetapi yang menonton itu orang yang kenal, misalnya dia tuh berdomisili, dia tuh tahu berdomisilinya asli
Pasaman, tetapi dia main di 50 kota. Itu kan dipermasalahkan, itu tidak sesuai dengan domisili aslinya. Dan untuk umur, mungkin dia juga mengetahui umurnya ketika dia berlaga, yang peserta atau penonton ini tahu berapa umur aslinya, maka peserta yang berlaga ini akan bisa terhentikan karena ada permasalahan yang diajukan oleh para peserta dan para penonton. Itu yang permasalahannya. Nah, itulah gunanya aturan. Dan yang paling penting itu cuman ada intinya itu di panitia, bagaimana dia itu meneliti lagi para peserta-peserta tersebut supaya tidak terjadi kesalahan dalam berlaga dan tidak terjadi pemberhentian pertandingan karena ada suatu masalah. Nah, jadi itulah gunanya sistem norma, aturan-aturan yang dibuat dalam suatu pertandingan supaya semua peserta itu bisa mematuhi peraturan yang ada, baik itu dari panitia atau peraturan dari cabang olahraga tersebut. Karena tanpa ada aturan, pertandingan itu tidak akan bisa berjalan lancar. Karena dari aturan itulah bisanya pertandingan itu sukses, dan mungkin bisa selanjutnya akan melakukan pertandingan yang lebih aman lagi, tentram, dan tidak mengecewakan sosok pihak karena aturan tersebut. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.